Ya baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Herman Heron yang sudah hadir di sini. Tapi mungkin Bang, saya mau tanya dulu ke Bang Masinton. Ya. Tadi kan sudah dikasih intro oleh Pak Fahri Ali yang tahu ternyata masa lalu dulu sih lama 2004 2009. Jadi bagaimana ini Bang? Kalau dari internal PDIP mungkin nggak Mbak Mega ini atau Ibu Mega ketemu dengan SBY? Mungkin Ibu Mega dulu telepon Pak SBY gimana? Politik itu kan seni kemungkinan, Mbak Caca. Jadi tidak ada yang nggak mungkin dalam dalam situasi hari ini, apalagi untuk kebaikan bersama lah. Nah artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan itu tidak alergi. Itu dibuktikan ketika DPP PDI Perjuangan, Pak Sekjen, Pak Hasto, Pak Utut, kemudian ketemu dengan DPP Partai Demokrat, ya. Setelah itu kemudian Mbak Puan dan Mas AHY bulan Juni. Nah, kemudian bulan Agustus ya Mbak Puan juga datang ke ulang tahunnya Mas AHY. Nah, artinya bahwa bagi PDI Perjuangan ya, prinsip dari PDI Perjuangan tuh karakternya kan gotong royong, merangkul gitu loh ya. Nah artinya bagi PDI Perjuangan ya kami juga menghormati sikap dan kedaulatan partai masing-masing partai politik. Nah ketika mau bergabung, mau sama-sama jalan, ya ayo kira-kira gitu loh. Nah tetapi menuju ke sana kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan. Nah pembicaraan-pembicaraan itu kan artinya begini, kita juga harus bisa memahami Pak SBY maupun Bu Mega sebagai presiden kelima dan keenam. Beliau-beliau ini pasti jadwalnya juga padat. Betul. Gitu ya. Apalagi Bu Mega itu Dewan Pengarah di BRIN sama di Badan Pancasila itu. Nah artinya apa? Kapan akan ketemu? Menurut saya sih ini kan sudah dimulai dengan pertemuan-pertemuan antara DPP partai, kemudian dengan antara Mbak Puan dan Mas AHY, ya. Nah kalau kemudian apakah Bu Mega sama Pak SBY bisa ketemu? Ya sangat mungkin. Toh dalam berbagai acara, ya. Beliau-beliau ketemu, bahkan maaf ini ketika Bu Ani wafat, Bu Mega menyampaikan duka citanya, datang ke pemakaman. Jadi sesungguhnya ya secara ideologis tidak ada yang berbeda. Ya ini sama-sama tokoh yang mungkin. Kalau untuk kerjasama politik ya perlu penjajakan-penjajakan, ya itu kan sudah dimulai dengan baik DPP partai maupun Mbak Puan dan mohon maaf saya potong. Kalau tadi kata Bang Masinton karakter Ibu Mega itu merangkul, jadi mau tidak menyambangi Pak SBY atau maunya disambangi nih? Ya nggak langsung begitu. Gitu. Iya kan, ini mau nggak mendatangi atau siapa yang mau datangi duluan? Itu kan sangat teknis gitu ya. Maka tuh ke dalam komunikasi awal, baik antar DPP partai politik, antara DPP PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, antara Mbak Puan dan Mas AHY. Nah itu kan menurut saya menampakkan suasana kecairan ya di antara partai politik. Ya sekarang saya ke Bang Herman Heron. Ibarat kalau lagi mau dating atau kencan ini, kalau sudah nentuin tanggal jadi nih sepertinya. Tinggal nunggu waktunya kapan. Tapi masalahnya kita belum bisa mengarahkan mau didatangi atau mendatangi. Mungkin telepon-teleponan dulu nih. Mungkin nggak Pak SBY telepon dulu lah Bu Mega. Bagaimana? Ya jadi kalau disampaikan apakah mungkin, sangat mungkin pertemuan itu. Bahkan bertemu tadi sudah disampaikan Bang Masinton, itu sudah beberapa kali bertemu. Yang belum itu adalah pertemuan. Nah, ini yang tentu tidak bisa langsung terjadinya pertemuan antara Pak SBY dan Bu Mega dalam rangka rekonsiliasi. Tetapi ya memang kita sebagai bagian dari lingkarannya masing-masing ya terus berinisiasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan awal. Dan sering melaporkan. Jadi pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan juga itu dilaporkan juga ke Pak SBY. Dan saya yakin juga Mbak Puan juga dilaporkan kepada Bu Mega. Nah menurut saya semestinya sudah tidak ada hal yang prinsip lagi gitu ya.
Dan ini tinggal persoalan teknis. Nah, kalau kemudian apakah pertemuan atau rekonsiliasi Pak SBY dengan Bu Mega ini adalah bagian titik temu untuk bisa melakukan koalisi, tentu itu diserahkan kepada masing-masing pimpinan partai. Di Demokrat, pengambil keputusan tertinggi, kebijakan tertinggi adalah Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan di PDIP tertinggi juga ada di tangannya Ibu Mega. Saya kira ini bagaimana justru mempertemukan pada satu titik yang pas gitu. Dan bahkan saya pernah juga dengan teman-teman PDI Perjuangan, saya menyampaikan, loh kalau sudah ada gagasan, sudah ada inisiasi, ayo kita jangan memanas-manasi lagi gitu. Betul. Justru kita bagaimana mendinginkan. Karena kalau Bu Mega dan Pak SBY ketemu, saya kira ini menjadi sebuah titik pertemuan yang sangat baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Bahwasanya politik adalah politik, gitu ya. Toh dua-duanya juga adalah sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa. Jadi kalau bertemu juga ini menjadi suasana yang lebih adem, lebih kondusif di masyarakat. Mungkin saja selama ini juga kami dengan PDI Perjuangan ya ada gesek-gesekan dikit lah gitu. Kalau ketemu dengan Pak Masinton ya kita ada cubit-cubitan lah dikit gitu ya. Di berbagai forum gitu. Tapi ya sebetulnya prinsip persahabatan, perkawanan di dalam politik itu hal-hal yang ya logis saja gitu. Nah tinggal bagaimana justru kita memperbaiki komunikasi ini tanpa juga ada teman-teman yang lain untuk mencoba tetaplah jaga jarak dan sebagainya. Ini jangan juga gitu. Supaya betul-betul kemudian silaturahmi ini terwujud, kemudian bagaimana melupakan hal yang lama, justru bagaimana membangun bangsa ke depan secara bersama-sama. Gitu. Baik, karena tadi Bang Herman Hairil mengatakan jangan dipanas-panasin lagi. Kita flashback lagi nih, bahkan statement dari Pak Fahri Ali 2014 sebenarnya sudah ada sinyal dan keinginan dari Pak SBY mau bertemu dengan Ibu Mega. Tapi batal rekonsiliasi. Mungkinkah ini terjadi lagi Pak? Dijawab sesaat lagi, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya jadi teringat apa yang disampaikan Pak Fahri Ali 2014 saat itu SBY sudah mau mengalah, mau bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi bertepuk sebelah tangan. Mungkinkah terjadi lagi seperti itu Pak? Iya itu dia. Sebenarnya ada sebuah lagu ya. Bunyinya begini. Wahai cut abang, pakon tinggai lun. Di drone kanetron di lun haneba. Itu lagu Aceh. Lagu cinta Aceh ya. Jadi wahai abangku ya, kenapa engkau pergi? Engkau pergi dan aku tidak kau sertakan gitu ya. Nah, ini harus menjadi lawan dari cerita di dalam kisah lagu itu gitu. Pada tahun 2001 itu saya menjadi penasehat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi Menteri Mentanben waktu itu. Sekarang ISDM ya.